Halo, kembali lagi bersama dengan saya, Tony Tamrin, dan juga Mbah Hadi Prantoro dalam Diskopedia. Dan kali ini, tema yang diangkat adalah Soundtrack of All Time. Jadi, kita akan membahas lagu-lagu soundtrack yang enak dipakai untuk joget. Apalagi misalnya kalau Anda juga termasuk salah satu penikmat film. Kayaknya menikmati film dan juga sekaligus menikmati lagunya itu sudah merupakan paket keseluruhan. Oke, Mbah Hadi, apa yang ingin disampaikan tentang soundtrack ini? Silakan, Mbah. Itu akan terklarifikasi menjadi theme song atau soundtrack. Nah, theme song itu biasanya memang ada di soundtrack ya, cuma theme song itu lebih cenderung hanya mengandalkan sebuah lagu yang mempunyai vokal ya. Ya, di album soundtrack itu biasanya yang lain itu hanya instrumen yang tiap adegan itu kan biasanya kan ada instrumen ya. Jadi dia hanya mengandalkan sebuah lagu yang memakai vokal. Itu biasanya nanti di lagu itu theme song film apa, theme song film apa. Nah, kalau soundtrack album itu lebih cenderung ke various artis ya. Jadi satu album itu banyak artis yang bisa dikatakan nanti semacam kompilasi gitu. Itu soundtrack. Nah, kita bicara masalah soundtrack yang sudah ada sejak zaman, anggap aja itu bintang filmnya itu Fred Astaire, terus Frank Sinatra, Dean Martin, itu tahun-tahun berapa tuh, tahun 30 apa tahun 40-an itu. Jadi itu sudah ada, tapi kan memang zaman itu kan kita nggak bisa bahas ya. Saya sendiri juga nggak ngerti zaman-zaman tahun segitu. Nah, kita mulai tahun 1965 aja. Oke, ada itu apa? Nah, di tahun 1965 itu ada film yang mendapatkan Oscar ya. Itu udah jelas film musik itu, musical. The Sound of Music. Oh, oke. Nah, itu bintang filmnya kan Julie Andrews. Nah, di The Sound of Music itu udah kelihatan banget lah itu drama musikal ya, yang boleh dikata sebagai nenek moyangnya film-film musikal ya, The Sound of Music itu ya. Nah, cuma The Sound of Music itu kok akhirnya menjadi predikat film-film India ya. Loh, kok bisa? Mau marah nyanyi, mau nangis nyanyi. Ya, jadi seolah-olah The Sound of Music itu lebih banyak ditiru di film-film India ya, setelah sampai sekarang ini ya. Nah, The Sound of Music ini sampai beberapa waktu udah nggak ada film sejenis itu. Nah, sekarang mulai start apa yang disebut soundtrack film. Ini gitu. Ini anehnya justru Indonesia yang jeli. Indonesia. Di Indonesia. Di sekitar tahun 1973. Nah, di tahun 73 itu ada film Indonesia berjudul Ambisi. Oke. Itu bintang filmnya Bing Slamet. Di situ ada Kus Plus, ada God Bless, nggak tahu siapa lagi itu. Jadi film musikal itu, film Ambisi itu, bercerita tentang kehidupan artis ibu kota. Oke. Nah, di film itu God Bless membanggakan lagu ciptaannya sebagai band rock Indonesia ya.
Jadi ada 1 apa 2 lagu God Bless itu mengeluarkan lagu di film itu. Nah sayangnya di sekitar tahun 73 itu kaset itu masih barang mewah. Jadi orang mempunyai audio home, entah itu mono, entah itu stereo, itu udah orang-orang tertentu zaman segitu kalau di Indonesia. Jadi akhirnya nggak dirilis sebagai album itu, soundtrack film itu. Oke. Ini lanjut ya. Lanjut. Nah, ini masih Indonesia ini yang memulai di tahun 75. Muncul film berjudul Cinta Pertama. Bintang filmnya Slamet Raharjo sama Christine Hakim ya. Oke. Nah ini soundtracknya digarap serius ini. Jadi penata musiknya Idris Sardi. Di situ lagu Cinta Pertama sesuai judul filmnya itu dibawakan kalau nggak salah Anna Matovani. Terus ada artis-artis lainnya macam Bruri ya, zaman tahun itu dia masih pakai nama Bruri Marantika ya, di situ tahun itu. Nah, di sini mungkin karena zaman itu sudah mulai banyak mobile disco ya, zaman itu ya, zaman tahun segitu ya. Jadi kaset itu sudah mulai menjadi barang nggak begitu mewah lah. Jadi ada studio yang berani mengeluarkan album itu ya, Cinta Pertama itu. Nah, kebetulan studio yang berani melepas album itu tuh studio di Surabaya ya. Itu Nirwana Record ya. Sebelahnya Siola itu kan ada Nirwana Record itu. Nah, itu. Album itu laris, disuka karena musiknya digarap serius ya, Idris Sardi itu ya. Itu kan legend juga ya Idris Sardi. Nah, baru selang berapa ya, mungkin 2 tahun apa 3 tahun, muncullah ini yang menjadi ya semacam soundtrack terbagus untuk ukuran Indonesia ya. Apa tuh? Badai pasti berlalu. Oh, itu juara itu ya. Nah, udah nggak ada, sampai sekarang nggak ada yang nyaingin itu soundtrack film itu ya. Nah, ada Eros Jarot, ada Chrisye, ada Yogi Surya Prayogo ya. Nah, di situ menjadi tolok ukurnya yang akhirnya menjadi lahirnya yang disebut pop kreatif ya. Pop kreatif Indonesia lahir dari film itu. Dari Menara Imperium lantai 31 Rasuna Said Jakarta 94,3 FM Good Radio. Kita balik lagi di Diskopedia bersama dengan saya Tony Tamrin dan juga Hadi Prantoro. Nah, tadi kita sudah membahas tentang soundtrack Indonesia yang ditutup oleh Badai Pasti Berlalu. Dan kalau kita ngomongin tentang soundtrack luar, itu juga sepertinya pembicaraannya bakalan lebih seru. Gimana sih kalau kita membahas tentang soundtrack luar ini, Mas Hadi? Mau nggak mau kita harus menancapkan semacam tonggak ya, Saturday Night Fever ya. Itu semacam tonggaknya itu di situ juga ya. Di situ ada tonggak disco, ada soundtrack yang boleh dikata juga paling hebat ya. Jadi Saturday Night Fever itu ya tonggaknya itu ya. Nah, kita nggak perlu bahas ya, sudah sering ya kemarin kita ngomongin Saturday Night Fever ya. Nah, ini berlanjut di film Grease. Nah, film Grease ini judul lagunya You're the One That I Want ya. Itu duet John Travolta sama Olivia Newton-John ya. You're the One That I Want. Saya masih ingat waktu ngetopnya lagu itu di Indonesia ya.
karena lafaz ucapan Olivia Newton-John dengan John Travolta itu cepet ya, you're the one that I want ya. Padahal itu kan bisa didengar ya kalau ngomong gitu ya. Tapi kan kalau dengar lagu itu menjadi owol-owol. Apa itu owol-owol? Ya, Olivia Newton-John waktu mengucapkan you're the one that I want itu kan cepet itu. Jadi terdengarnya ulul gitu. Ulul. Nah, saya masih ingat waktu itu teman-teman saya itu kalau ya zaman dulu kan sering kan minta request lagu ke radio ya. Itu kalau request lagu itu You're the One That I Want itu minta lagu Owol-Owol. Oke. Yaitu kenangan di lagu soundtracknya Grease itu. Nah itu berikutnya Sanadu yang kemarin juga kita bahas itu Olivia Newton-John itu. Nah di situ justru yang sampai detik ini ya di Sanadu itu, di film Sanadu itu yang paling abadi justru lagu diskonya. Yang mana tuh? Padahal lagu di Last Train to London, Electric Light Orchestra. Itu Sanadu itu memang digarap sama pentolan Electric Light Orchestra itu ya, namanya Jeff Lynne. Itu lagu-lagunya digarap Jeff Lynne semua itu di album Sanadu itu. Jeff Lynne ini seorang tokoh yang dihormati sama musisi-musisi rock ya seluruhnya lah di dunia luar musik itu ya. Nah sampai dia itu di tahun 95 dipercaya untuk menggarap album The Beatles. Jangan salah loh, tahun 95 itu The Beatles itu ngeluarin album loh. Iya. Namanya Anthology. Nah itu memang lagu-lagu The Beatles yang masih setengah mateng kan, sama Jeff Lynne dipoles sampai akhirnya menjadi album. Nah di album itu memang cuma ada satu hit ya, namanya judulnya Free as a Bird ya, di album Anthology. Oke. Nah sekarang beralih di 80-an aja ya. Soundtrack 80-an. Oke, silakan. Nah di 80-an itu udah jelas Endless Love, nggak usah dibahas. Nah di tahun 80-an tuh ada juga yang kemungkinan orang nggak ngerti ya. Apa tuh? Ada sequelnya Saturday Night Fever. Tapi yang amburadul. Tapi enggak ngetop. Ya gagal. Gagalnya parah itu. Masa bintang filmnya itu sama, John Travolta. Musiknya sama, Bee Gees. Sutradaranya Sylvester Stallone. Amburadul film itu. Ya mungkin Sylvester ya baru belajaran jadi sutradara. Terus filmnya juga timingnya nggak tepat, ceritanya juga nggak tepat. Sampai Bee Gees yang lagu-lagunya bagus saat itu juga gagal. Terimbas ya. Ya artinya terimbas walaupun lagu-lagunya bagus waktu itu. Ya Bee Gees saja yang diapresiasi di album itu. Itu filmnya judulnya Staying Alive. Oh iya. Itu film gagal itu. Sayang gitu loh. Padahal Bee Gees itu udah setengah mati ya. Lagunya itu bagus itu. Woman in You, Someone to Belonging to Someone. Itu enak-enak lagunya Bee Gees di album itu, di soundtrack itu. Nah, sekarang kita mulailah era 80-an yang udah ini menjadi semacam ya film legend juga lah, film apa musical soundtrack itu Flashdance. Nah, Jennifer Beals gitu
Itu album itu soundtrack Flashdance itu digarap Giorgio Moroder. Oke. Itu mengeluarkan Irene Cara itu ya, Flashdance itu. Ada Michael Sembello, Maniac. Ada Joe Esposito ya, Lady. Nah itu juga ya akhirnya menjadi legend kan, Flashdance itu, sampai juga kayak apa, kalau legend tuh mesti ada peringatan 40 tahun album ini kan ada kan biasanya kan itu ya. Nah, Flashdance itu termasuk diperingati setiap dekade, setiap berapa tahun sekali itu Flashdance itu diperingati sampai sekarang. Nah, selanjutnya masih box office ya, Ghostbuster. Ghostbuster ini jelas ini ada cerita yang juga belum nggak terekspos di Ghostbuster ini. Apa tuh? Ghostbuster itu kan dibawakan nama Ray Parker Jr. ya. Iya. Ini ada kasus mengenai hukum di lagu itu sampai ke pengadilan. Gara-gara? Jadi Ray Parker ini waktu rekaman di studio Ghostbuster itu, kalau musisi itu apa ya, skrip apa itu ya, jadi not apa, dia kan musisi kan juga punya ini ya, artinya ketika membawakan lagu di studio kan ya semacam berkas-berkas itu ya, ya kertas-kertas ketika dia menyanyikan itu dicuri sama musisi top juga. Oh, yang You Louis and the News. Oh ya. Ini sampai ke pengadilan. Coba Tom Tam dengerin lagunya You Louis and the News. Judulnya I Want a New Drug. Mirip banget sama Ghostbuster. Mirip banget itu. Nah kalau ini cuma mirip, mungkin nggak masalah ya. Tapi ini terbukti ada ini ya, ada kriminalnya di lagu itu. Nah, Julius ini akhirnya mengaku sampai membayar denda berapa itu, membayar denda di Ray Parker itu. Nah, habis itu selanjutnya film Breakdance ya, yang udah tahu ya, Breaking itu ya. Breaking. Nah, di film Breaking ini bintang filmnya Sabadu sama Lucinda Dickey, ya kan, Sabadu di film Breaking ini. Nah ini hanya menelorkan satu hits yang bisa masuk US Top 10 ya, itu lagunya Ollie and Jerry ya. Breaking There's apa? Breaking apa itu ya? Judulnya lagunya Ollie and Jerry. Nah selanjutnya masih, wah ini kan banyak loh, tahun 80-an tuh banyak yang menjadi soundtrack legend ya. Footloose, Kenny Loggins. Itu bintang filmnya Kevin Bacon ya. Nah Footloose ini kan mengadaptasi hampir mirip Grease ya. Jadi suasana anak muda di tahun 50-an ya, rock and roll ya. Makanya lagunya Kenny Loggins itu kan, Footloose itu kan genrenya termasuk rock and roll ya. Kita lanjutkan lagi Diskopedia bersama dengan saya, Tony Tamrin, dan juga Hadi Prantoro. Dan kita juga masih membahas tentang soundtrack of all time. Nah, tadi kita sudah membahas tentang lagu-lagu soundtrack yang fenomenal dari negara kita sendiri, Indonesia. Terus kita juga sudah membahas tentang 80s soundtrack. Ada Ghostbusters, terus ada Flashdance, ada Breakdance, dan Footloose juga ada.
Nah, ternyata soundtrack 80-an ini banyak banget ya, Mas Hadi, karena ini kayaknya masa-masa soundtrack benar-benar kejayaan itu di 80-an ya sepertinya ya. Ya memang generasi 80-an itu kan dianggap memiliki semuanya. Ada yang bilang gitu. Jadi orang yang hidup di generasi 80 itu orang yang menikmati suasana yang gegap gempita itu 80-an. Tapi dalam hal ini tuh tahun 1980 sampai 1990 dia di masa ini ya, remaja ya, artinya boleh dikata anggap aja umur 17 sampai 27 lah kira-kira. Satu dekade dia menikmati. Jadi jangan mengalami 80-an baru tahun 87 kali ya, itu kurang lah. Di situ dia kan nggak mengalami early 80s ya, artinya dia hanya mulai tengah-tengahnya. Jadi itu juga kurang dianggap belum memahami gegap gempitanya 80s itu. Ini dilanjut ya? Lanjut. Ada Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Itu Mad Max ya? Mad Max ketiga ya kalau nggak salah. Ini juga ada film breakdance yang juga boleh dikata juga nggak ini ya, nggak menarik ya. Ya tapi memang lagunya ada yang terkenal, Maria Vidal itu, Body Rock. Maria Vidal. Nah ini kan bintang filmnya kan akhirnya terkenal dengan serial TV justru, bukan menjadi bintang film terkenal di layar lebar kan itu. Lorenzo Lamas, Renegade itu. Nah ini masih 80-an yang juga menjadi legend, yang tiap tahun, tiap dekade diperingati ya, Dirty Dancing ya. Patrick Swayze itu ada lagu I've Had the Time of My Life ya. Dan itu sampai sekarang masih ngetop loh remix-remixnya Mas. Iya masih Dirty Dancing itu bagus-bagus. Ada lagunya Eric Carmen, Hungry Eyes. Nah di Dirty Dancing ini yang menarik, yang juga mungkin banyak orang lupa ya, Patrick Swayze ini nyanyi. Judulnya She's Like the Wind. Iya. Itu sampai Billboard sampai tangga keempat itu lagu itu, She's Like the Wind tuh. Patrick Swayze yang padahal bukan penyanyi kan itu, bukan penyanyi Patrick Swayze itu. Nah, habis itu kita soundtrack TV itu juga ada yang menarik itu, soundtrack TV di tahun itu. Miami Vice. Ya, Miami Vice. Miami Vice itu satu-satunya soundtrack TV yang bisa menembus Billboard. Oh gitu. Sekarang nggak ada soundtrack TV yang bisa menembus Billboard sampai puncak tangga ya, number one. Padahal itu soundtrack TV itu, Miami Vice itu. Instrumen cuma 2 menit apa 3 menit itu instrumen itu bisa nembus ya, saking itunya ya. Itu kan Don Johnson ya, idola itu ya, idola saat itu ya, Don Johnson. Terus ya ini agak mundur lagi nih, saya kelupaan masalah itu Beverly Hills Cop, Eddie Murphy itu juga mengeluarkan lagu-lagu yang juga bagus ya. Eddie Murphy itu salah satunya yang judulnya XLF ya. XLF. Itu lagu breakdance, termasuk lagu wajib breakdance itu. XLF itu.
Nah ini udah mendekati 90-an Ton. Ini Ya sudah, tapi ya kan, ada yang kelupaan, woi. Ada yang kelupaan dah, ada yang kelupaan. Masih ingat nggak filmnya John Stamos, Dreams? Itu Yang di TV, ya TV ya dia grup band namanya Dreams. Ada Alone, kelupaan. Terus lanjut. 90-an. Ini sudah mendekati 90-an, apa dilanjut tapi gimana? Oke, lanjut 90-an aja ya. Udah Lanjut. Ada ya ini juga Ghost ya, ada Ghost itu lagu Unseen Melody itu udah nggak perlu dibahas. Nah ini setelah itu Pretty Woman ya. Pretty Woman. Pretty Woman ini yang menarik justru Fallen itu, Lauren Wood itu, Fallen. Ya, Fallen. Lagu itu kan aneh itu lagu tahun 1981 itu. Kenapa akhirnya menjadi identik Pretty Woman lagu itu? Ya tahun 81-nya, dia waktu tahun 81 kemana aja dia? Itu lagu di soundtrack Pretty Woman yang justru akhirnya menjadi identik dengan Pretty Woman film itu ya, daripada Go West ya, Kings of Wishful Thinking, terus Success, It Must Be Love ya, itu kan nggak begitu yang terkenal Pretty Woman justru Lauren Wood itu kan, Fallen itu. Nah di awal-awal 90-an tuh ada film berjudul Boomerang, Eddie Murphy. Oh tahu saya. Itu kebanyakan lagu-lagu garapan Babyface kan? Nah, Babyface ini juga produser yang paling gila ya. Dia menguasai 90-an dia. Kenneth Babyface Edmund loh namanya. Ya. Dia yang menolorkan Bobby Brown, After Seven, Boyz II Men, sampai Phil Collins aja nyerah kan lagunya True Colors, milik Cyndi Lauper itu kan musiknya digarap Babyface juga ya. Lagunya Phil Collins True Colors. Nah Boomerang ini yang menjadi kelahiran seorang diva awalnya dari film Boomerang itu ya Toni Braxton. Ya betul. Nah setelah itu kan baru dia mengeluarkan album-album kan, tapi kan lahirnya Toni Braxton itu dari Boomerang itu. Nah di 90-an juga ada itu, di awal-awal 90-an tuh kan masa-masanya Tom Tam ya, alternatif rock tuh, yang musik rock macam apa itu. Nirvana, kan ada Silverchair, Green Day. Nah itu kan ada soundtracknya yang syarat dengan lagu-lagu alternatif rock itu kan Cable Guy ya. Jim Carrey. Ya Jim Carrey. Nah sampai lagu itu pernah menjadi number one di radionya Tom Tam ya. Radio dulu. Itu pernah. Iya. Saya masih ingat itu. Sampai sama Tom Tom ditaruh di nomor 1 lagu itu. Tapi lupa lagu judulnya apa itu. Film itu. Saya aja lupa. Mas, tapi kalau kita ngomongin tentang soundtrack 90-an, jangan lupakan Beverly Hills 90210 loh, Mas. TV kan itu ya. TV ya. Beverly Hills. TV, itu yang sampai 2 album itu. Beverly Hills 90210. Itu kan 2 album itu 2 album itu. Ya cuma yang terkenal album pertama. Kalau album keduanya dia nggak begitu terkenal. Saya cuma ingat lagunya Lisa Stanfield aja kalau yang di album kedua.
Kalau di album pertama itu ada Brian McKnight, ya model-model gitu ya. Kalau nggak, ya saya masih ingat di Beverly Hills itu. Nah ini lanjut ya, 90-an. Lanjut. Nah, agak mundur dikit itu lagunya Madonna itu Vogue. Itu film Dick Tracy ya. Dick Tracy ya, betul. Itu Warren Beatty. Nah sama Warren Beatty ya. Madonna sama Warren Beatty itu. Terus ada, nah di situ kan juga tahun 90-an ada film-film bencana alam ya, banyak juga kan. Yang inilah soundtracknya Van Halen itu. Filmnya judulnya Twister. Oh iya, tentang itu angin topan. Puting beliung. Terus, nah, John Travolta muncul di 90-an. Itu judulnya Phenomenon. Ya. Nah, ini hitsnya juga akhirnya terkenal, itu Eric Clapton ya. Change the World, iya betul. Itu Babyface itu Change the World itu. Babyface. Oh, jangan lupa juga ini City of Angel. Yang apa itu? City of Angels yang Iris Goo Goo Dolls. Ya itu kan. Ya makanya kalau alternatif rock itu ya era-eranya Tom Tam waktu masih muda ya, nggak tahu umur berapa dulu Tom Tam itu. 94,3 FM Good Radio Jakarta. Di bagian akhir obrolan kita di Diskopedia, kita ngomongin tentang soundtrack film nih. Semakin seru, dan kalau kita ngomongin tentang film, pasti film animasi juga tidak bisa kita lupakan. Gimana kalau cerita tentang film animasi, Mas Hadi? Di tahun 90-an itu teknologi animasi baru 2D ya, 2D ya, bukan 3D ya. Nah itu teknologi itu mulai ada lah, yang artinya mulai digerakkan menjadi film layar lebar ya. Jadi kalau tadinya kan hanya film-film TV kan. Nah di layar lebar itu jelas Disney ya, produksinya Disney ya. Itu ada Aladdin itu jelas lagunya Pibo Bryson itu ya, duet sama siapa itu, tema film Aladdin. Regina Bell. Ada ya, Regina Bell, Ibu Bryson, Regina Bell, apa itu lagunya. Hercules, ada Michael Bolton. The Lion King, ada Elton John. Space Jam. Terus masih ingat nggak? Space Jam. Itu I Believe I Can Fly. Ya. R. Kelly. Terus ada yang ini bukan produksinya Disney nih, tapi lagunya lumayan lah. Film animasi Anastasia itu soundtracknya Richard Marx duet sama Donna Lewis itu. Oke. Nah Donna Lewis pada saat itu kan lagi melambung namanya Donna Lewis itu. Nah terus Shield itu Kiss from a Rose itu jangan lupa ya. Betul. Walaupun bukan animasi ya itu ya, film superhero ya. Ya. Kiss from a Rose itu Batman di era Val Kilmer ya itu. Nah ini animasi lagi di tahun 90-an ya, Tarzan itu ya, Phil Collins ya. Phil Collins. Tarzan. Nah itu. Nah selanjutnya ada juga Mulan Jamilah. Itu Mulan itu dari Disney juga. Reflection lagunya
lagunya Christina Aguilera. Ya. Oke. Nah, ini lanjut itu ya. Udah. Jadi soundtrack habis nih. Udah. Yang Anastasia, yang animasi udahlah. Animasi udah. Sekarang bagaimana dengan film? Wah, ini nih James Bond. Jangan sampai kelupaan kita ngebahas James Bond. Ya. Udah. Wih, ngerokok. Kedengeran loh. Iya, gimana James Bond? James Bond itu jelas ya, mulainya Sean Connery ya. Sean Connery itu yang saya ya dikit-dikit lah. Di Sean Connery yang saya catat itu lagunya You Only Live Twice ya. Itu seri kedua itu. Kalau pertama kan Dr. No itu. Nah itu yang membawakan Nancy Sinatra gitu. Nah Nancy Sinatra itu pada saat itu ngetop dengan lagunya yang judulnya Something Stupid, duet dengan Frank Sinatra. Nancy Sinatra, Something Stupid itu kan akhirnya di tahun 2000-an ya yang dibawakan ulang sama siapa? Robbie siapa itu? Take That itu? Oh, Robbie Williams. Robbie Williams sama siapa itu? Duet sama siapa itu? Nicole Kidman ya? Iya, Something Stupid. Itu. Nah, James Bond kan punya ciri filmnya harus memakai artis yang saat itu namanya lagi ngetop ya. Itu cirinya James Bond itu. Itu harus wajib, hukumnya wajib itu. Nah, di Sean Connery ada Goldfinger. Oh, kirain itu Golden Eye. Lagunya Shirley Bassey itu Goldfinger. Nah, langsung kita era Roger Moore aja ya. Oke. Roger Moore dimulai dengan Live and Let Die. Live and Let Die itu kan Paul McCartney ya. Nah, Paul McCartney itu ngetop gara-gara saat itu lagi hangat-hangatnya bubarnya Beatles ya. Lagi pecahnya Beatles itu, nama Paul McCartney ditarik untuk mengisi soundtracknya James Bond Roger Moore itu, Live and Let Die. Lagu Live and Let Die ini kan akhirnya pernah dibawakan Guns N' Roses juga lagu itu. Nah, di Roger Moore ini di tahun 80-an For Your Eyes Only itu Sheena Easton. Ya. Di tahun 80. Nah, Roger Moore ini satu-satunya James Bond yang mengakhiri predikat James Bond yang terbaik. Jadi dia itu film A View to Kill-nya itu box office. Nah, lagunya juga number one Billboard. Itu satu Bond yang bisa mensejajarkan antara lagu dengan film itu sama-sama number one. Jadi Duran A View to Kill itu juga number one Billboard waktu itu. Roger Moore itu mengakhiri dengan manis ya. Setelah itu kan baru diganti Timothy Dalton. Ya. Timothy Dalton itu mengeluarkan hits di filmnya Living in Daylight. Itu pakai pakai AHA. Nah, AHA waktu itu kan juga lagi sukses dengan Take On Me ya, AHA waktu itu. Nah, film kedua Timothy Dalton itu License to Kill. Gladys Knight. Gladys Knight ini kan buat saya tuh tema James Bond yang paling terbaik ini, lagu ini, License to Kill. Saya nggak tahu ya kenapa kok lagu ini tuh kesan spionasenya tuh kental gitu.
Jadi memang lagu yang nadanya itu kesan orkestranya, terus ritmenya, beatnya itu kesan dengan spionase lah, lagu tema-tema spionase lagu ini, License to Kill. Nah setelah itu kan Pierce Brosnan ini mengawali dengan Tina Turner, Golden Eye itu Tina Turner. Nah habis itu nggak ada yang menarik ya. Pierce Brosnan itu di era alternatif rock dia pakai Garbage ya, Tomorrow Never Dies itu Garbage. Garbage itu. Nah Madonna di World Enough Is Enough, Madonna juga nggak ngetop ya lagu itu ya, Madonna. Nah, yaitu Pierce Brosnan akhirnya terakhir Daniel Craig ya. Nah, Daniel Craig ini eranya anak-anak muda 2000-an, soundtracknya diwakili sama Chris Cornell, terus Sam Smith. Ya ini kan apa ya? Dia kan sukses di Audioslave, terus di Soundgarden. Yang ya tapi akhirnya kan dia di tahun 2017 bunuh diri ya. Nah, ya itu ya. Jadi ya itulah gambaran paling enggak apa yang terjadi di film-film James Bond ya. Yang ya terus apa ya penutup ini ya? Iya, penutupnya kalau James Bond kan penutupnya Sam Smith, Adele, terus yang terakhir Billie Eilish, iya kan? Soundtrack itu kalau boleh dikata ya masa lalu ya. Saya punya bukti ada film-film yang belum kita bahas ya. Itu memakai lagu-lagu klasik ya. Itu sekitar 2007 sampai 2012 itu kan kayak Toy Story, Madagascar, Ice Age, Transformer, itu soundtracknya tuh lagu-lagu lama itu. Jadi kan membuktikan bahwa lagu lama itu memang bisa apa ya, penyanyi, masa nggak ada penyanyi yang saat itu ngetop sih antara tahun 2007 sampai 2012 itu. Kenapa harus memakai lagu-lagu klasik pada saat itu? Toy Story itu Le Freak, Sick, Madagascar itu Barry Manilow, Copacabana. Nah, Ice Age ini yang menjadi apa? Nama lagunya Lou Rawls, You'll Never Find Another Like Man itu menjadi hits itu ya gara-gara ini. Nah, itu yang Transformer, Player, Baby Come Back. Terus ada lagunya Cars itu, lagunya judulnya Drive itu, lagu Cars itu. Ya ini kan membuktikan bahwa soundtrack itu akhirnya menjadi sekarang ini ya boleh dikata ya masa lalu ya. Kalau sekarang ada soundtrack lagunya ini ya mungkin ada separuh penduduk dunia nggak pernah dengar lagu itu. Tapi kalau zaman dulu kan hampir semua orang bisa menikmati ya apa hits inilah, apa filmnya ini. Kalau sekarang sudah susah sekarang. Jadi nggak semua orang bisa menikmati sebuah hits karena ini yang saya keras sekali ngomong ya di acara Diskopedia itu ya. Hits itu sekarang udah nggak ada, Tom. Jadi hits itu sekarang itu diganti dengan viral. Viral itu kan karena menonton. Nah, orang menonton itu kan belum tentu suka kok. Tapi karena kita ngeklik, akhirnya dianggap suka. Padahal orang menonton tuh belum tentu suka kan. Nah itulah antara
zaman sekarang dengan zaman dulu ya gitulah. Artinya karena teknologi yang membuat orang-orang seusia saya itu bingung lah, bingung. Teknologi yang membingungkan kalau saya anggap sekarang ini.